Megyn Kelly itu benar-benar memalukan. Dan jujur saja, pada titik ini, aku benar-benar merasa malu untuknya. Karena kita semua sudah melihat obsesi barunya yang aneh dengan Islam dan anti-Israel. Dan kita sudah melihat semua cuplikannya. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Bagaimana dia mengubah pendapatnya. Benar-benar berputar 360 derajat tanpa alasan yang jelas. Kecuali berharap menjadi semakin relevan. Tapi wawancara terbarunya dengan Sean Ryan ini pada dasarnya hanyalah satu bencana besar di mana dia mencoba membuktikan betapa relevannya dia. Mendekati MAGA dan mengatakan semua hal buruk tentang Israel. Menyebut mereka pedofil. Dan membuktikan bahwa dia benar-benar ingin audiens Gen Z muda terobsesi padanya. Dia melakukan semuanya. Dan sangat memalukan melihat seseorang yang begitu berusaha keras membuktikan bahwa mereka punya integritas justru menghancurkannya sendiri. Menghancurkan semua kredibilitas. Sejujurnya, aku akan merasa kasihan padanya kalau saja dia bukan manusia brengsek. Mari kita tonton beberapa cuplikan dari wawancara ini. Karena ini benar-benar memalukan bagi seseorang yang terlatih menghadapi media. Harus aku akui. Ada kamu tahu, apa sih inti dari MAGA sekarang? Apa itu inti dari MAGA? Aku tidak tahu. Aku rasa aku tahu. Trump sudah mengatakan sejak awal, lobi Israel yang mendukung pedofil. Ya, maksudku, aku tidak tahu, butuh akronim yang berbeda. Jadi dia tidak bilang, tidak, apa yang kamu bicarakan? Itu teori konspirasi yang bodoh pedofil. Seperti, itu konyol. Dia malah tertawa dan berkata, ya, mereka butuh akronim baru. Memalukan. Maksudku, semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa isu pedofilia itu adalah bentuk teori konspirasi intelektual yang sangat rendah IQ-nya. Seperti, kalau kamu mau membuat teori konspirasi tentang siapa yang mengendalikan Amerika, jangan pakai yang itu. Itu jelas-jelas cuma buat orang-orang yang tidak bisa berpikir jernih. Tapi Donald Trump sudah bilang sejak awal bahwa dia yang menentukan apa itu MAGA. MAGA adalah apa yang saya katakan, begitu katanya. Dan dia tidak salah. Itu julukannya. Itu slogan kampanyenya. Dan sejak awal, dia yang menentukan apa yang termasuk MAGA dan apa yang tidak. Dan dia bilang langsung ke saya, MAGA akan merasa seperti yang saya inginkan. Saya akan memberitahu mereka bagaimana harus merasa tentang ini, itu, atau hal lainnya. Dan mereka akan melakukannya. Dan dia benar-benar tepat soal itu. Aku penasaran, apakah dia sadar? Sekali lagi, bagaimana ini terdengar? Bukannya terdengar seperti, wow, itu sangat mengesankan. Wanita ini benar-benar punya wawasan orang dalam tentang Trump. Dan dia menunjukkan kepada kita kebenaran tentang betapa buruknya pria ini. Begitu narsistik dan egomaniak. Ini terdengar seperti seseorang yang begitu mudah rela mengorbankan hubungan demi tepuk tangan di dunia maya. Karena menurutku, fakta bahwa dia pernah berbicara secara pribadi dengan Trump membuktikan bahwa dia itu penting. Dan dia mendapat kepercayaan dari Trump. Dan di sini dia seperti, ya sekarang Trump itu yang terburuk. Kenapa? Karena Trump tidak akan menjabat di periode berikutnya. Jadi dia berusaha, dia berdoa. Dia berharap bisa ikut-ikutan dengan orang-orang yang membenci Trump dan merebut para pemilih itu. Kamu tahu, para pemilih yang membenci Israel dan lain sebagainya. Tapi yang tidak dia sadari adalah dia membuat kesalahan yang sangat bodoh dengan bersikap menjilat terhadap Islam. Maksudku, aku tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Karena semua orang tahu itu adalah sesuatu yang membuat orang sangat tidak nyaman di Amerika Serikat. Maksudku, itu sangat buruk. Ini sangat buruk. Lihat ini. Ini hanyalah seruan minta tolong untuk Gaza. Ini adalah penegasan supremasi oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok Islamis. Di mana dia salah? Apa yang dia katakan yang bahkan bisa dibilang salah? Apa yang mereka inginkan? Dan Ayan Hirsi Ali telah menjadi yang terbaik dalam mengungkapkan hal ini. Tentu saja, awalnya berasal dari Somalia, akhirnya dimanipulasi oleh Ikhwanul Muslimin. Entah bagaimana dia bisa keluar, membebaskan dirinya dari hal ini. Kami pernah membuat episode panjang tentang hal ini, dan dia juga telah menulis buku-buku tentangnya. Entah bagaimana dia bisa keluar dan menjadi seorang pengkritik sepanjang hidupnya. Di sini dia terdengar sangat logis. Seperti, ya, dia sedang membicarakan seorang perempuan yang mengkritik Islam radikal apa adanya. Itu hal yang baik, Megyn, kan? Tentang Islam dan apa yang mereka lakukan, khususnya terhadap perempuan. Tapi dia sudah memperingatkan tentang hal ini selama 1 dekade, terutama tentang apa yang terjadi di Eropa. Para pria ini mulai berdatangan. Dan perempuan yang dulunya bisa berjalan dengan mengenakan tank top dan celana pendek di jalan untuk membeli kopi, sekarang malah dilecehkan, dan dalam beberapa kasus bahkan diserang. Seringkali sekarang mereka harus berjalan bersama anggota keluarga laki-laki hanya demi memastikan keselamatan mereka.
Jadi inilah Megyn Kelly yang kita semua ingat, yang hanya membicarakan hal-hal yang kita semua tahu benar. Dan dia cukup berani dalam hal itu. Dan ironisnya, sekarang dia mencoba untuk menunjukkan betapa beraninya dia. Dia berani berbicara menentang Israel. Dia berani membela para Islamis. Itu seperti, Megyn, apa kamu tidak mengerti bahwa mayoritas dunia membenci Israel? Dan mayoritas dunia, bukan mayoritas sih, tapi ada miliaran orang yang mendukung Islamis. Tidak ada yang terlalu berani dari apa yang kamu lakukan. Sejujurnya, sebenarnya, ini agak memalukan lagi. Karena mereka tidak berasimilasi, mereka justru mengharapkan para wanita muda Eropa dan yang lainnya untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup mereka. Ya, dan aku tahu kamu sudah menunjukkan siapapun yang cukup berani untuk mengatakan apa yang baru saja dia katakan, entah itu Suella Braverman atau Tucker Carlson, pada akhirnya akan dipecat, disebut sebagai orang yang intoleran kan? Seolah-olah kamu tidak diizinkan membahas hal itu. Manipulasi itu begitu merajalela, sampai-sampai kamu hampir tidak sadar kalau itu sedang terjadi, karena semua orang berbicara dengan nada yang sama. Jadi rasanya seperti, ya inilah yang kita semua pikirkan. Aku ingat di Fox News, itu seperti reaksi spontan. Kamu harus mengatakan seperti, dengan Israel, kita punya hubungan yang sangat istimewa. Kamu tahu, mereka adalah sekutu terpenting kita di Timur Tengah. Dan sesekali, aku ingat untuk bertanya, kenapa? Kenapa? Kenapa lagi? Seperti, kamu tahu, meminta seseorang menjelaskan itu padaku. Iya. Dan setelah itu, pembicaraannya selalu mereda. Seperti, kenapa lagi? Itu selalu tentang mendemonisasi negara-negara Arab. Kamu tahu, kita seolah-olah harus membenci mereka karena mereka Muslim. Kita seolah-olah harus mencintai Israel. Karena mereka katanya bersama kita dalam narasi Yudeo-Kristen, kamu tahu. Tidak. Alasan kamu seharusnya tidak menyukai kaum Islamis adalah karena cara mereka memperlakukan perempuan. Dan kamu adalah salah satu perempuan yang sudah lama berusaha membuktikan kepada dunia bahwa perempuan tidak seharusnya diperlakukan buruk. Meghan, itulah alasan kamu seharusnya tidak menyukai kaum Islamis. Tidak ada hubungannya dengan Israel. Tapi lagi-lagi, kamu berhasil mencari cara untuk membuat ini seolah-olah tentang teori konspirasi pengendalian jahat itu. Aku merasa ini sangat ironis. Karena orang-orang yang mengaku bisa melihat teori konspirasi justru adalah orang-orang yang benar-benar terjebak dalam rencana nyata untuk mencuci otak mereka. Karena itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Jujur saja, ini benar-benar mengejutkan. Tapi ini hanyalah salah satu dari banyak hal yang Megyn Kelly plin-plan soal itu. Dia selalu plin-plan tentang segala hal hanya untuk mencoba membuktikan dirinya sebagai sosok asli di internet. Orang yang benar-benar berjuang untuk nilai-nilai itu. Episode ini sejujurnya sangat menjijikan. Dan Milkbar TV membuat sebuah kompilasi yang menurutku layak untuk ditonton. Aku tidak tahu. Sayang, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu harus berpikir apa tentang apapun lagi. Jujur saja padamu. Menurutku, satu hal yang paling aku khawatirkan adalah Israel. Jadi, apa artinya semua ini? Maksudku, aku pikir dia akan menang. Aku benar-benar yakin dia akan menang. Tapi ternyata dia tidak menang. Dan Israel membelinya. Mereka membeli pemilu itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih perlu memilih? Apa gunanya lagi? Serius, apa gunanya? Kurasa, maksudku, Maksudku, kita punya kewajiban untuk memilih. Tapi kenapa? ya untuk apa? Apa? Kalau mereka cuma akan, maksudku, aku cuma. Aku merasa terjebak. Maksudku, mereka membeli pemilu kita. Dan ini cuma, bagaimana kita bisa keluar dari omong kosong ini? Kenapa? Apakah ini hampir selesai? Apakah seluruh dunia ini sudah berakhir? Piss the entire fucking world off. Aku benar-benar tidak mengerti. Maksudku, apa mereka tidak sadar betapa memalukan kedengarannya saat mereka benar-benar percaya bahwa Israel yang kecil di Timur Tengah itu mengendalikan Amerika? Maksudku, apa mereka tidak sadar betapa bodohnya mereka terdengar? Dan obsesi mereka terhadap hal itu sangat melelahkan. Benar-benar melelahkan. Dia duduk di sini sambil berkata, "Wow, hidupku benar-benar sulit, karena Israel mengendalikan segalanya." Kenapa kamu tidak membicarakan semua hal lain yang ada di agenda? Karena ini sama sekali bukan kenyataannya. Membuat Kanada marah, membuat Eropa marah. Asia membenci kita. Timur Tengah membenci kita. Tidak, kamu tidak membuat Kanada marah. Dan kamu juga tidak membuat Eropa marah. Kamu tidak terjebak dengan upaya mereka mengakomodasi Islamisasi. Yang persis seperti yang sedang terjadi di Eropa. Tanyakan pada orang Eropa manapun yang bisa melihat apa yang terjadi di jalanan. Apa yang terjadi di Kanada. Migrasi orang-orang dari Kanada ke Amerika Serikat. Migrasi orang-orang dari Eropa karena pengambil alihan besar-besaran. Dan lucunya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Israel. Tapi di sini, kamu membuatnya terdengar seolah-olah karena Israel, kamu membuat negara-negara ini marah. Tidak. Negara-negara itu punya kebijakan yang buruk
Dan mereka hanya mencari muka pada basis pemilih yang terobsesi menggunakan Israel sebagai titik fokus, supaya kamu tidak memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Sejujurnya, itu sangat memalukan. Mungkin kita punya beberapa sekutu di Amerika Selatan dan Israel. Kalau kita menghentikan mereka, maksudku, kita sebenarnya sudah selesai. Orang-orang jahat itu. Jadi, dan mereka semua sedang mengerjakan AI, dan Tiongkok mungkin sudah lebih maju dari kita, mungkin juga belum. Jadi, dan dia sudah bilang, siapapun yang memenangkan perlombaan AI Irlandia akan mencapai dominasi global, kan? Begini, ketika kamu memikirkan orang-orang yang benar-benar mendukung Amerika, kamu memikirkan harapan. Kamu memikirkan pembangunan. Kamu tidak memikirkan orang-orang yang hanya meratap dengan pola pikir teori konspirasi seperti semuanya hancur. Ini sangat buruk. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita sudah kalah. Fokus pada salah satu topik itu. Apa yang terjadi dengan Kanada? Apa yang terjadi dengan Eropa? Kenapa Tiongkok ada di posisinya sekarang? Mengapa kita membiarkan mereka melakukan semua hal berbeda ini? Jika kamu berhenti fokus pada hal yang obsesif, aneh, seperti sekte di mana semuanya selalu berputar pada kata I itu. Jika kamu berhenti terobsesi pada hal itu dan mulai membicarakan hal-hal lain, kamu mungkin akan menemukan dirimu dalam posisi menarik di mana kamu benar-benar mengubah segalanya menjadi lebih baik. Tapi ini memang inti dari seluruh episode, seperti semuanya berantakan. Ini sangat buruk. Dunia ini benar-benar bencana. Aku merasa ini sangat menarik karena klip ini sangat membuka banyak hal bagiku. Tidak ada apa-apa. Itu hanya sisa. Jadi itu apa? Itu bukan. Itu tidak besar. Itu tidak penting. Ngomong-ngomong, dia sedang membicarakan MAGA. Penting. Itu tidak keren. Itu tidak menarik bagi anak muda. Itu tidak punya masa depan. Kenapa itu menarik buat saya? Karena di sini dia benar-benar menunjukkan apa yang dia rasakan. Dia hanya peduli untuk menjadi populer di kalangan anak muda. Dia bilang, MAGA itu nggak keren. MAGA itu nggak populer di kalangan anak muda. Oke, aku akan melawan MAGA, karena Trump juga nggak akan menang di pemilu berikutnya, karena dia nggak bisa bersaing. Jadi, kenapa kita nggak melawannya saja? Iya, dan mungkin kita akan dapat banyak penonton, dan mungkin kita akan jadi relevan lagi. Tapi yang dia nggak sadari adalah, orang-orang memperhatikan dia yang pelin-pelan. Mereka hanya menontonnya perlahan, perlahan, perlahan. Seperti perubahan sikap yang sederhana ini. Orang-orang menganggap aku seorang Republikan, tapi aku sudah lebih dari 20 tahun gak jadi Republikan. Aku nggak mau pakai seragam tim manapun. Aku menentang kedua orang ini. Mereka sampah. Kita semua paham maksud Joe Biden seperti itu. Republikan itu sampah. Jadi aku akan berdandan seperti sampah panas. Itu akan jadi kostum Halloweenku. Kamu menuangkan bensin ke dalam kuali kebencian yang sekarang sudah membuat salah satu dari kita terbunuh. Dan pemimpin paling terkenal dari Partai Republik ditembak di telinganya. Pemimpin kita, ya. Sementara salah satu pendukungnya di belakangnya meninggal di pelukan keluarganya. Kami tidak main-main lagi sekarang. Semua faktor ini menjadi alasan mengapa sekarang lebih berbahaya dari sebelumnya untuk menjadi seorang Republikan. Mari kita akui, menjadi seorang Republikan itu berat karena pihak kita yang jadi korban. Tapi aku sudah lebih dari 20 tahun tidak menjadi Republikan. Secara politik, aku cukup moderat. Tidak, kamu itu pelin-pelan. Maksudku, jujur saja, Trump bisa saja menjatuhkan bom nuklir dan aku tetap akan memilih Partai Republik. Lihat, itulah yang orang-orang perhatikan. Di atas segalanya, di atas komentar, di atas fakta bahwa seseorang mengatakan satu hal, lalu mengatakan hal lain, berbohong tentang itu, berubah-ubah. Ketika kamu menonton itu sebagai orang muda, Megyn Kelly, ini hanya sedikit saran. Yang aku lihat adalah seseorang yang tidak punya integritas sama sekali. Dan sekarang, dengan media yang sangat membingungkan, itulah yang aku cari. Seseorang yang punya integritas. Dan itulah hal yang diyakini benar oleh kebanyakan anak muda yang tidak suka MAGA. Kami ingin orang-orang yang kami dengarkan itu punya integritas. Jadi kamu yang berubah-ubah begitu cepat. Aku tidak pernah jadi Republikan. Aku bukan Republikan. Kami para Republikan. Itulah yang kami cari. Dan itulah yang kami perhatikan. Kami tidak peduli apakah kamu pro-Israel, anti-Israel. Apakah kamu pro-Islam atau anti-Islam. Apakah kamu Republikan atau bukan Republikan. Apakah kamu suka Tucker atau benci Tucker. Apakah kamu suka Ben atau benci Ben. Apakah kamu suka Trump atau benci Trump. Semua itu tidak penting. Yang kami pedulikan adalah seberapa cepat kamu berubah pendirian. Karena itu, membuat semua yang kamu katakan jadi tidak bisa dipercaya. Dan itulah yang paling terlihat dari wawancara ini. Bukan, wow, kamu benar-benar berubah 180 derajat. Kamu sudah mengubah pendirianmu. Kamu sekarang seperti salah satu dari kami. Melainkan seperti, perempuan brengsek ini tidak bisa dipercaya. Jadi itulah kenapa aku ikut malu untuk Megyn Kelly.
Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.